Halo, Hamam. Selamat sore, semoga semangat. Kak Cika lagi siapin bahan dulu, bentar. Sabar ya. Lagi milih yang mana yang mau buat nanti sih sebenarnya. Sekarang sih udah ada. Tunggu. Tadi tuh lagi lihat ini, bentar ya. Lihat 5, udah lihat 5 coba ya. Lihat 6. Nice banget. Nah ini nih. Udah kita coba dulu ya, lab 4 dulu ya. Yang kemarin kayaknya Kak Cika biarin dulu deh. Oh, iya. Ingat dulu. Kemarin kan linear regression sama multiple linear regression udah, sama logistic regression udah ya. Ini kita anggap udah lah ya. Sekarang Kak Cika mau nunjukin ini yang kemarin. Jadi kita tuh mau eh ntar dulu ya. Kita mau ini buat apa sih sebenarnya? Kayaknya nggak usah deh. Yang ini aja langsung. Nah, kita tuh kemarin ya Mama. Kita kan belajar logistic regression kan? Kamu ingat kan? Nah, sekarang tuh kita mau pakai dia untuk eh data ini tulisan tangan. Nah ini ya, taruh ya. Kak Cika coba eh, tunjukin datasetnya kayak gimana gitu ya. Nah ini datasetnya tuh kayak gini. Eh di GitHub tuh ada nggak ya? Biar ada kelihatan datanya. Biar Mama bisa lihat kayak apa datasetnya. Dia itu datasetnya ada 70.000 gambar, 60.000 tuh buat training, 10.000 untuk tes ya, Mam ya. Dia itu 10 digit dari 0 sampai 9, 28 kayak 28 grayscale. Nah, kenapa Kak Cika tunjukin ini? Karena aduh di mana ya datasetnya ini ada kagak sih? Ntar dulu ya. Gimana caranya Kak Cika nunjukin datanya ya? Pokoknya gini deh. Kak Cika kabar dulu ya. Kita tuh pakai logistic regression kan, Mbak Mam. Jadi intinya begini. Hmm, Kak Cika gambarin dulu ya supaya kamu kebayang ya. Jadi kita tuh punya ada 8, ini ada gambar nih Mam. Ada gambar segini banyaknya gitu ya. Ini gambarnya tuh ada 80.000. Nah, 80.000 ini dibagi 70.000 buat training, 10.000 buat tes ya. Sebanyak itu gitu. Nah, eh, si gambar ini, nah Kak Cika nggak tahu persis juga ya. Harapannya sih rata lah ya, tapi nggak ngerti deh. Taruh, ini, aduh, ini gimana caranya? Close ya. Ya. Nah, Kak Cika nggak tahu ini ada berapa komposisinya, tapi ini tuh dari bilangan 0 1 sampai 9 gitu ya, sampai 9 digitnya gitu ya. Nah, terus datanya kayak gimana? Datanya tuh dia begini bentuknya, berbentuk pixel-pixel gitu ya, 28 kali 28. Tapi dia bukan 01, Mam. Kalau yang kemarin kan 01, kalau ini grayscale. Kamu kebayang nggak? Grayscale. Jadi grayscale itu biasanya mewakili bilangan dari 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi itu 2 pangkat 8, Mam. Nah, grayscale itu Kak kan lupa ya kalau 000 itu hitam, 11 semua tuh putih atau kebalikannya ya. Tapi pokoknya nanti tuh ada gradasinya kan, kayak misalnya ada 00, 00, 00, 01 gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau dia grayscale, berarti di setiap pixel ini
Ini kan ada pixel-pixelnya nih, Mam. Kak Cika gambarnya oke, apa namanya, perkiraan aja ya. Pokoknya dia ada garis-garisnya aja. Ada pixel-pixelnya nih. Katakannya pixel gitu ya. Nah, artinya setiap pixel itu, nih ya, satu pixel ini nilainya tuh antara, ini kan 2/8, Mam. Jadi 2/8 tuh 0 sampai 255 kan. Nah, jadi di setiap pixel tuh angkanya 0 sampai 255. Itu menunjukkan derajat keabuannya dia gitu. Jadi dia bisa bisa antara putih sampai hitam, abu-abu gitu, kebayang? Nah, kayak yang kemarin Kak Cika bilang, kalau saya kita punya angka, misalnya angka kita adalah, katakan angka kita adalah 2 gitu ya, 2 gitu ya, 2. Misalnya duanya gitu. Berarti kan nanti pixel-pixel yang nyala tuh yang ini gitu ya, yang ini, yang ini, yang ini gitu kan ya. Nah, nanti si pixel-pixel yang nyala ini tuh eh, ada nilainya gitu. Nah, dia tuh menghafalkan eh, polanya tuh dari itu, Mam. Jadi dari nilai pixel yang ada di 28 ke 28. 28 ke 28 itu kan tuh kalau nggak salah 768 ya kemarin ya. 768 pixel kan. Jadi nanti ini tuh akan jadi array panjang di mana dia punya nilai nih ya, dari di array panjangnya dari 0 sampai 767, di mana setiap elemennya itu harganya dari 0 sampai 255, kebayang nggak? Jadi kayak misalnya ini yang pixel pertama misalnya 0, pixel kedua 0, pixel ke 3 0, pixel keempat 78 misalnya, pixel ke 5 151 gitu dan seterusnya gitu ya. Jadi ada isinya gitu. Kebayang nggak? Nah, itu tuh datanya kayak gitu, oke? Nah, rumusnya pakai logistic regression. Jadi kita pakai logistic regression di mana jadi gini, kita punya rumus ya yang kayak kemarin ini yang seper eksponen itu. Jadi kita akan punya gini ya. Oke, kayak gini. Sorry. Ih, bagus juga ya. Ada belakang hitam. Nah, ini tuh akan menentukan 0 sama 1 dari suatu harga. Jadi nanti tuh artinya apa, Mam? Kita akan punya kayak gini ya, rumus ini untuk setiap ini. Jadi kita punya punya eh, punya logistic regression buat angka 0, logistic regression untuk, jadi kita punya istilahnya classifier sendiri. Jadi kita punya 10 classifier untuk di 10 juri gitu. Jadi jurinya cuma mengenali satu satu digit angka pada saat yang bersamaan gitu. Gitu ya, kebayang ya? Jelas kan ya, Mam ya, rumus ininya ya. Si datasetnya kebayang ya kayak gimana ya. Oke, kalau Hamam bingung, Kak nggak ngerti, ulang yang sama Kak Cika. Udah, nah itu kan tulisan tangan. Sebenarnya Hamam tuh bisa kemana tadi ya? Bisa ini apa namanya? Kita tuh bisa nulis sendiri, Mam. Jadi bisa nulis misalnya pakai tablet atau pakai handphone gitu ya. Kalau kita mau nulis sendiri pakai tangan tuh bisa, tapi nanti kalau mau kita jadiin tes, itu tuh dimensinya masih sama persis sama dia, formatnya juga sama. Nah, sekarang Kak Cika coba run ya. Ini kan kita punya skalen dataset. Terus kita cuman ngeplot pakai matplotlib aja. Jadi kita cuman pakai sklearn untuk apa? Untuk manggil si logistic regression. Nah, sekarang kita create object nih. Kita ngambil ini apa, Mam? Ini tuh baca data, kan kadang-kadang kita baca data dari CSV. Kadang-kadang baca dari XLS kan, atau JSON atau apa. Nah, ini tuh kita pakai eh, fetching. Nah, ini tuh lagi ngedownload datanya. Kita lagi download nih. Kamu kalau lihat di bawah nih, dia lagi ngedownload datasetnya. Ini tuh agak lama dia nge-fetching dulu datasetnya gitu ya. Kita tungguin dulu, Mam. Nah, sambil nunggu ya. Nah, nanti kan datanya tuh bentuknya array nih, Mam. Liatin. Kan tadi Kak Cika bilang ya, array-nya berarti 768 ya kalau nggak salah. Nah, berarti kan ada namanya pixel 1 nih. Pixel 1 sampai pixel, iya silakan kita scroll. Liatin, Mam. Sampai 7684 deh. 785 ya? Kak Cika salah ya? Tadi 768 ya? Ya pokoknya gitu ya. 28 ke 28. 88 itu berapa sih? 64 ya? Iya, 7. Oh, tunggu.
784. Oh ya bener. 784 Kak Cika salah ya. Tadi 768 ya. Harus 784. Sorry, sorry. Ralat. Jadi 784. Ini tuh ini tuh headernya. Jadi pixelnya tuh panjang ke samping gitu, Mam, dengan nilai grayscale masing-masing. Kalau yang kemarin Kak Cika contohin kan bukan grayscale ya, Mam, tapi biner. Nah, kalau biner itu setiap pixel tuh harganya kalau nggak 01, kalau nggak hitam putih gitu. Tapi kan kalau tulisan tangan kan kadang-kadang suka ada yang tegas, suka ada apa ya, ada yang agak abu gitu ya, lebih lebih apa ya, lebih natural kayak pensil gitu kan ya. Lebih jadi kayaknya lebih enak, apa ya, lebih human karena ada range grayness-nya itu kan. Nah, ini udah ya. Terus ini kalau kita print MNIST-nya tuh datanya ini. Oke, segini banyak gitu ya. Oke, datanya udah. Terus kita bilang nih, sekarang X itu adalah MNIST data. Y itu MNIST target. Hama ngerti nggak? Kebayang nggak? Jadi selalu gitu ya. Ini kalau dilihat ya, apa, array-nya gitu, si data ini. Ini kan bentuknya begini ya. Panjang terus eh, strukturnya tuh gitu deh. Tapi intinya gini. Jadi X itu adalah datanya, Y itu adalah artinya gitu. Jadi kalau saya katakan gini ya, Kak Cika punya, jadi nanti tuh akan ada kolom gitu. Misalnya Kak Cika punya dari 0 sampai tadi berapa Bang? 784 784 ya. Nah, apa lagi gua? Tunggu. 28 kali 28 kali 28 ya 784 kan. Tapi sebenarnya harusnya kalau 0 sampai 783 dong. 783 harusnya. 0 sampai 783. Ini kan ada data sampai sana kan. Ya kan? Nah, ini tuh X-nya, Mam. Jadi X itu adalah satu nih. X itu adalah pixel 28 kali 28 yang dibuat gerbong gitu. Nah, itu X. Nah, nanti di sini tuh ada nilai Y. Di mana nilai Y itu ngasih tahu misalnya ini X nih angka 1 loh gitu. Atau yang ini tuh angka 2 loh, yang ini tuh angka 9 loh, yang ini 8 loh gitu. Kebayang nggak? Jadi X itu adalah si representasi dari pixel-pixelnya, Y itu adalah eh, apa hasil representasi dari, bukan hasil, ya pokoknya dari susunan pixel-pixel kayak gitu, itu tuh dia menjadi gambar apa gitu, menjadi huruf apa gitu. Kita ngambil. Dah, sekarang kan kita ambil tuh. Oke, kalau gitu sekarang kita ambil X sama Y ya. Selalu gitu kan ya. Kalau kita udah dapat data, terus diapain? Masukin ke X sama Y. Kenapa? Karena X itu input, Y itu output. Yaudah, kita masukin, baru nanti kita pilihin, kita atur-atur, baru kita masukin ke dalam algoritmanya. Dah, kita udah dapat nih X sama Y. Terus kita pengen tahu X itu shape-nya gimana. Nah, shape-nya kayak gini, Mam. Jadi artinya apa? Dia punya 70 baris dan 784 kolom. Sementara Y itu cuma 70 baris aja gitu. Jadi kalau misalnya kita print X yang ke 1000, nah X yang ke 1000 tuh isinya kayak gini, Mam. Ini satu X nih. Jadi dia tuh panjang ke samping gitu, sampai ke ono-ono gitu, Mam. Tapi dia bilang gitu, misalnya oke, pixel 1 0, pixel 2 0, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Pixel keberapa tuh dia punya angka kan nih, Mam, liatin. 36, 146, 254, 255, 251. Tapi gak ada yang lebih dari 255 kan? Paling tinggi 254 karena dia grayscale gitu, 2 pangkat 8, 24, 2 pangkat 8 tuh paling tinggi 255. Nah, Kak Cika lupa tuh. Kalau kayaknya sih 0 itu putih, 255 itu hitam ya harusnya ya. Iya nggak sih? Jadi ini yang itu putih, yang ada gini-gini tuh abu-abu lah ya, abu-abu hitam gitu. Nah, ini kalau Hama melihat gini kan nggak tahu ya ini tuh bentuk apa gitu karena kita harus ngejejerin dia dalam bentuk 28 kali 28. Ntar ya, bisa nggak gini? How how to display MNIST and writing in 28 kali 28 kali matrix. Nah, kayak gini nih kira-kira bentuknya. Nah, ini gimana caranya? Bagaimana kita menggambarin ya? Nah, mengeceknya gimana? Mengeprintnya gimana sih?
Tunggu. Iya, 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 iya. Ini. Nah, ini. Hmm, tunggu ya, Mam. Jika pengen nyobain ini deh, Mam. Cuman buat nge-display aja pengen tahu. Tapi nanti nggak kita jalanin. Ntar kau cobain ini dulu ya. Pengen tahu ya. Biar Mam lihat bentuknya gitu loh. Nggak berbentuk gini. Tunggu ya. Kak Cika coba intervensi di... Kita download kapan sih? Kita download di sini kan? Oke. Kalau misalnya kita di sini, terus kita tambahin code lagi. Kita intervensi, bro. Nah, ini ya. Oke, oke. Kita coba ini gimana ya? Dia kayak apa? Oh, ini nggak usah pakai keras. Oh ya udah terlanjur. Nah, ini plottingnya kayak gini. Kamu datanya kelihatan nggak? Jelas nggak? Nah, ini tuh Kak Cika cuma mau nunjukin aja eh, eh, how to ngupload datanya gitu ya. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, ini tuh dia ngeset 60.000 sama 10.000 untuk 60.000 buat train, 10.000 buat tes. Nah, datanya tuh dia ngeran 9 data pertama. Jadi kayak gini, Mam. Kelihatan kan si bentuknya begini ya, ada yang rada-rada abu-abu. Oh, berarti kalau nol tuh hitam, Mam. Justru makin ke 255 tuh makin putih. In between tuh abu-abu. Jadi backgroundnya hitam ya. Kebayang ya? Oke. Ini tambahan ya. Ini nggak Kak Cika running ya. Ini Kak Cika ngambilnya dari sini, ngedownload itu. Berarti harusnya Kak Cika nggak pakai yang itu. Tapi Kak Cika harusnya pakai yang ini. Ini mau nunjukin ke Mam aja. Nah, sekarang Kak Cika ambil set lagi. Oh, jadi ngaco. Jadi ngaco, Mam. Jadi ngaco. Oke, udah gue kalau gitu ini ditaruh di atas aja ya buat ngetes di awal. Oke, bentar, bentar, bentar. Ini taruh ke atas. Gimana sih dia? Nah, ini. Nah, oke, oke. Ini di sini aja. Nah, Kak Cika kasih terangan dulu ya. Di mana? Oh, ke atas. Oke, ini Kak Cika kasih keterangan dulu. Hmm, this part intended only to display the uh, data set in uh, gitu ya. Ini yang tadi ya. Sekarang kita coba ini ya tadi ya biar Hamam lihat aja. Sekarang Kak Cika mulai lagi lah dari sini. Tadi kita kacau lagi soalnya kita pakai yang itu. Sekarang kita fetching lagi. Fetching lagi. Sabar dulu. Kita fetching dulu. Kita fetching dulu. Kita fetching dulu. Mana sih? Oh, dah. Thank you. Apa I'm not a robot? Ini yang tadi MNIS ini udah jalan. Terus kita ke sini ya, Mam. Kita ambil data sama target, udah dapet. Kita tahu X shape-nya berapa, Y shape-nya berapa. Nih kalau kita mau lihat ya, Hamam kan kalau kayak gini agak nggak jelas ya. Nah, Hamam mau tahu nggak misalnya data ke 1.000 ini, kita pengen tahu Y 1.000 berapa gitu ya. Ini sebenarnya angka berapa sih gitu. Salah, Y-nya kecil harusnya. Nol. Ini tuh angka nol, Mam. Ya elah, nggak bisa gitu ya. Eh, untuk data ini tuh angka nol. Oh my God, ini nol ya. Coba kalau data pertama apa? Kalau data pertama, misalnya data ke-10 deh ya. Data ke-10 tuh apa? Ini. Oke, data ke-10 tuh kata dia apa harusnya? 3 gitu ya. Nah, ini tuh angka 3, Mam. Kan susah ya dilihatnya kalau nggak bentuknya 28 kayak 28 ya. Berantakan gitu loh, liur.
Nah, sekarang, oh ini ada nih. Nah, sekarang ini kita reshape, Mam. Data ke-10 ini kan angka 3 nih ya. Ini kita reshape nih. Lupa Kak Cika, ini kita reshape jadi 28 kayak 28. Tapi tetap aja bentuknya liar. Gak bisa dilihat begini. Nah, ini baru kita PLT show. Nah, ini nomor angka 3 kayak gini, Mam. Nomor angka 3-nya. Nah, inilah sebabnya 3 tuh suka suka siwer sama 9, siwer sama 8 karena bentuknya gini. Tapi Mam lihat deh, ini kan tapi kok Kak Cika pusing ya, Mam? Mam lihat perbedaan nggak? Ini backgroundnya putih ya, tadi backgroundnya hitam tau. Oh, berarti salah ya. Berarti ya udah kalau gitu gimana asumsi kita? Berarti 0 tuh putih ya. 0 tuh putih. Ya Allah, oke deh. Sekarang Kak Cika mau coba data data pertama deh, data pertama deh. Alamak, aku pusing kali nih. Kita coba kita coba data pertama ya. Data pertama tuh X1 kan. Oke, X1 itu kita nggak tahu apa. Kita cek kalau Y1 tuh harusnya apa? Jeng, 0 katanya. Oke, berarti kita reshape dulu, baru kita print. Eh, bukan X0, X1, data pertama. Data pertama tuh data 0 deh, bener ya. Kita tuh maunya apa sih? Iya, data kedua berarti ini. Data kedua. Nah, sekarang kita PLT in show 0. Nah, 0-nya gini, Mam. Cakep ya. Oke lah, berarti 0 tuh putih. Makin tinggi angkanya tuh makin gelap. Alright, dah. Sekarang Y1000. Y1 tuh emang 0. Oh, di printnya di situ. Oh, gue nggak mau di situ, nggak printnya di tadi udah di atas. Lu hapus aja. Dah. Udah ya, Mam. Sekarang. Kok gini sih? X test, Y test, Y trend, Y trend. Oh, Mam, liatin. Hati-hati ya. Ini tuh namanya, Kak Cika ingat nggak, Mam? Kak Cika pernah ngajarin slicing. Nah, slicing tuh useful banget di semua dataset ya. Cuman ini ya, ini tuh powerful banget di Python. Cuman Kak Cika bilang kan kalau misalnya harus hati-hati ya kalau misalnya kita punya 2 gitu ya, titik 2. Jadi itu akan jadi start. Ini akan jadi end gitu ya. Terus sama kan lihat ya, kita kan maunya kan datanya ada 70 kan, 70.000. Kita kan maunya dibagi 60.000. Iya gitu ya, 60.000. Tadi kok kayak 80 ya? Nah, 10.000 buat tes ya. Ini tes. Ini buat train. Nah, Mam lihat deh. Ini X-train itu kan dia bilang berarti apa? N-nya di 6.000 kan. X-test itu startnya di 6.000 gitu. Jadi lihat, yang satu di belakang titik 2, satu di depan titik 2. Nah, itu tuh beda. Sama juga yang Y-train itu yang Y-train itu sesudah titik 2, yang Y-test ini sebelum titik 2. Nah, artinya apa? Artinya kalau train itu dia sampai 60.000 dari 0. Ini kalau nggak di situ berarti dia dari 0. Dari 0 sampai 60.000 itu berarti jadi train. Jadi 60.000 itu jadi X-train. 60.000 data. Kalau 60.000, kalau startnya 60.000, ini kan startnya 60.000 nih sampai sampai selesai nih sampai N berarti. Nah, 60.000 sampai N kan berarti 60 sampai 70 kan. Nah, 60 70-nya jadi tes gitu. Amam udah bisa kebayang nggak? Nah, itu tuh harus hati-hati banget kalau di coding. Amam masih pakai titik 2 tuh. Salah naruh aja sesudah atau sebelum di slicing itu kacau banget. Jadi pas pas dites, kok datanya nggak sama gitu. Kok datanya ngaco. Ternyata slicingnya salah. Itu kayak Hamam misalnya motong kue mau dibagi. Saya mau punya adik nih. Hamam mau Hamam 9/10, dia 10/9 kan. Tapi salah slicing, jadi dia yang 9/10, Hamam dapat 1/10 gitu kan, rugi ya. Kadang yang harus 50 ya kalau kakak adik. Nah ini juga sama nih. Y ini berarti kalau ininya kosong, berarti startnya dari 0. Jadi 0 sampai 60 itu dia jadi train. Tapi 60 sampai tamat, which is 70.000,
Itu slicing penting ya, Mam. Itu jadi tes gitu. Jadi jangan jangan lupa perhatikan posisi-posisi ininya, soalnya penting. Oke, makan sambil minum. Saya kasih Kak clear ya. Kalau Hamam bingung langsung nanya. Kalau Hamam mau chat juga boleh. Ini udah ya, berarti kasih Kak train ya. Oh, ini kasih Kak kasih deh ke Hamam, si Hamam mau nyoba juga. Tapi di copy to drive ya, Mam. Oke. Ntar, kasih Kak kirim dulu ya, sayang. Copy to drive. Oke, nah sekarang ngapain kita? Oh, sekarang ini kita kita shuffle, Mam, indeksnya. Nggak tahu juga sih kenapa harus di shuffle, tapi kayaknya biar ya biar random aja lah datanya gitu ya. Nah, ingat gak, Mam? Sekarang Kak Cika kan bilang tadi kalau misalnya kita punya data, eh, kita punya punya data nol gitu ya, terus kita punya data satu, ada banyak gitu ya, data nol ada banyak, dia punya banyak lah pokoknya, angka satu juga banyak gitu ya, angka dua juga banyak gitu, dan seterusnya gitu ya, sampai 9. Nah, dan seterusnya sampai 9. Nah, kan kayak gini ya. Nah, setiap ini itu dia akan punya eh, rumus regresi linear sendiri. Jadi dia punya gini yang menyatakan 0, 1. Nanti si ini juga punya sendiri gitu. Ya, jadi kita akan punya 9 kayak ginian gitu. Yang ditrain dengan data yang tadi banyak itu gitu. Jadi semua punya gitu ya. Nah, lihat ini makanya kita membuat detektor. Jadi ini tuh setiap ini tuh punya detektor di sini masing-masing. Jadi setiap label atau setiap apapun gitu ya. Misalnya Hama punya punya kendaraan, misalnya ada truk, mobil, motor, sepeda, otopet, eh, skateboard gitu. Itu kan label ya, maksudnya kategori. Nah, kalau Hama mau mau train dia pakai logistic regression, berarti Hama harus bikin detektornya ada banyak. Jadi detektor truk, detektor sepeda gitu. Sama halnya ini juga. Nah, sekarang Kak Cika tuh mau bikin detektor buat number sesuatu gitu ya. Kita bikin. Em, kita bilang dia tipenya integer, kita train ya. Untuk ini untuk yang mana ya? Oh, dia ngetrain untuk 0 nih. Jadi kita bilang untuk 0 nih, Mam. Jadi kita bilang ya, untuk train dan test, itu tipenya disesuaikan pakai NumPy. Terus kita bilang, kita mau ngetrain untuk bilangan 0. Jadi dia cuma tahu bilangan 0. Ah, ini tuh string ini kita rubah ke number karena kita mau melihat Y-nya itu kan numbers. Ini kita train ya, udah oke ya. Nah, sekarang kita train ini, kita tes. Nah, tapi gimana cara tahunya? Nanti kita bandingin ya, Mam. Taruh dulu. Ini nggak kelihatan sih. Tapi artinya gini, kita punya X train sama Y test kan. Tadi kan Y train 0 ya. Coba kalau kita print di sini, tunggu. Y train itu isinya apa ya? Y train itu isinya ini. Nah, ini Mam, Y-Trend itu adalah pokoknya tadi ya. Berarti ada berapa, Mam? Si Y-Trend. Ada 10.000 tahu. 10.000 ya. Nah, enggak. Ada 60.000. Ini tuh ada 60.000 nilai isinya tuh random angka berapa gitu ya. Sesuai sama data X-nya. Nah, testnya itu 10.000. Tes itu isinya ini. Nih. Ya, tes itu isinya ini gitu. Jadi, kawan kebayang ya. Jadi, dari segala banyak ini tuh sebagian jadi train, sebagian jadi tes. Nah, oke, udah ya. Sekarang kita bilang bahwa, memang kebayang nggak? Sekarang si Y trend 0 ini, oh I see, adalah eh, adalah, nah ini kasih kata gitu.
biar paham jelas ya. Ini year trend. Ini ketika kasih di sini code lagi. Ini year trend. Oke. Nih, Amam lihat kan? Ini kan 428 kan ya. Nah, ini di sini tuh yang terpenting tuh ini. Amam harus harus lihat ini aja. Yang terpenting adalah lihat Y-trend 0 itu adalah untuk semua yang Y-trendnya sama dengan 0. Jadi kalau ini bukan tuh bukan enggak. Jadi dia tuh hanya ngambilin yang harga Y-nya 0. Jadi dia cuma belajar angka 0, ngerti nggak? Jadi dari semua angka tuh dia cuma nggak tahu, gue cuma belajar angka 0. Gue cuma belajar mengenali beca gitu. Kalau bukan beca nggak tahu, pokoknya itu beca atau bukan. Gila nggak? Maksudnya gue cuma tahu beca. Kalau ada mobil balap itu bukan beca gitu sebenarnya. Kesel nggak ya sih orang kayak gitu? Dia cuma tahu Tesla gitu. Ya, semua yang bukan Tesla tuh dianggap bukan apapun gitu sih. Ya. Bukan mobil, pokoknya mobil itu cuma Tesla edan. Sama kayak gitu, Pam. Jadi buat tes 0 itu juga dia cuma ngelihat yang sama dengan 0. Berarti kan ini buat bilangan 0 kan, Mam? Kalau misalnya Hama mau ganti jadi, oh gue mau ngajarin dia bilangan satu, ya diganti aja. Ini jadi namanya jadi satu, ini yang dikenali itu satu gitu. Jadi dia hanya mengenali yang outputnya satu gitu. Kebayang, kebayang? Oke ya, dah. Sekarang Hama melihat kan, ini kan bukan bukan nol kan, ini bukan nol juga, ini bukan nol juga. Di sini tuh gak ada yang nol, ya kan? Makanya di sini false semua kan, karena dia tahu itu bukan nol, bukan nol, bukan nol gitu kan ya. Benar nggak? Kita lihat ujung-ujungnya saking datanya banyak. Sekarang kalau kita lihat si data tes itu juga nggak ada nol. 721 juga gitu. Nah, si tes ini kan jawaban dari tesnya ya semuanya false gitu. Dia akan true kalau dia nemu nol. Karena dia memang uh, detektor buat angka nol gitu. Nah, kita tuh harus bikin 10 berarti detektornya supaya bisa mendetek suatu, misalnya kita punya input nih, terus sama bilang, oh ada tulisan tangan, lu tebak dong nih angka berapa. Nah, sebenarnya ini berguna banget sih, Mam. Kayak misalnya apa ya? Misalnya gini, kita nulis gitu ya, eh, kita 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 gestoring gitu, misalnya nulis gini, dibaca sama kamera gitu. Jadi misalnya kita gini ya, ngodein nomor telepon gitu. 0, 2, 3, 4 gitu. Terus si kameranya nge-track gerakan di dalam pixelnya, terus sama dia di detect, oh itu angka 0, angka 2, angka 3 gitu kan. Keren kan, Mam? Atau misalnya kita males gitu ya, gue bete lah, kita bikin sistem pakai kamera aja, ada apa di foto, terus dia yang nanti nerjemahin, tapi misalnya angka dulu misalnya, nanti dia ngerjemahin saya itu angka semua, terus kita maunya maunya tuh dia ngerubah jadi angka kayak misalnya 0, 0, 1, 0, 3, 0, 2, 0 gitu ya, kan lucu. Atau dirubah dari angka di detect terus dijadiin suara, atau sorting atau apapun gitulah ya. Oke ya, pokoknya banyak lah, udah Hamam ide banyak, cuman teknikalnya kan Kak Cika ajarin dulu sekarang. Oke, sekarang kamu udah ngerti ya, ini berarti kita sedang membuat detektor untuk angka 0 kan yang ini. Dah, berarti kan sebenarnya dia hanya peduli pada angka 0. Gue nggak tahu, nggak tahu angka lain. Pokoknya itu bukan 0 gitu ya misalnya. Dah, sekarang kita udah bisa bikin kan. Nah, sekarang kita udah tes. Oke, ini hasil tesnya. Itu contoh. Nah, sekarang kita mulai eh, manggil logistik regressionnya. Dari tadi tuh belum, tadi tuh cuma bikin detektornya doang gitu ya. Maksudnya eh, sebenarnya belum bikin detektor, tapi mengambil apa namanya, dia cuma milihin data-data yang isinya nol aja gitu. Oke ya gitu ya. Nah, sekarang kita mulai, oke, sekarang escalon, tolong panggilin logistic regression. Toleransinya 0,1. Ya udah, nggak apa-apa, nanti itu dulu, nanti Kak Cika jelasin. Toleransinya biasanya segitu ya, 10% lah ya. Terus kita fit datanya nih, Mam. Masukin ke lagi. Ini tuh mulai masukin ke persamaan sigmoidnya. Jadi si data nih, Mam lihat gak? Jadi dia bilang, tolong fit in data X dengan output yang 0 gitu. Kebayang nggak? Tolong fitting. Jadi dia cuman, oke, gue cuman mau melihat angka 0 dan dia akan plotting itu sesuai rumus si sigmoid itu. Jadi ya nanti kalau kita lihat gitu,
detektor untuk 0 sama detektor untuk 1 itu tuh nanti range ininya akan beda gitu. Ada angka-angka yang berbeda karena dia mendetek pola yang berbeda. Jadi itu cuma peduli angka 0, gue kagak tahu yang lain. Nah, ini tuh dia lagi ngetrain. Makanya dia ngetrennya pakai X-train 0 gitu. Jadi dia cuma belajar, dia cuma ngambilin data-data yang isinya hasilnya sama dengan 0. Oke, udah? Udah. Sekarang udah kita train ya. Oke, lu udah belajar angka 0 doang. Oke gitu. Eh, terus kita predik ya. Kita predik sum digit. Sum digitnya dari mana ya? Sum digitnya dari mana ya, Mam? Ketika berdasarkan pernah setup sum digit. Sabar. Ini. Oh, sum digitnya ini, Mam. Nih, sum digit ini 0. Kenapa ada telepon? Nih, jadi ini 0 nih, Mam. Kebetulan yang kita pilih sum digitnya kan X data kedua kan. Kan datanya mulai dari 0 kan. Ini kan X1 kan. Berarti data apa sih? No, telepon. Nah, ini kita tes berarti sum datanya itu 0 ya memang ya. Dia jawabnya harus true ya, Mam. Oke, sekarang kita predik. Bener tuh kan dia bilang, ini datanya gua kasih loh. Bener nggak? Bener, ini adalah angka 0. Berarti dia udah pinter, Mam. Coba sekarang kita ambil data lain ya. Sekarang Kak Cika contohin. Oke, yang Hamam sekarang mau ambil data ke berapa? Kita ambil data ke 10 ya. Yang 10 kan angka 3 ya, Mam. Ya, ingat nggak? Kita coba ya. Sekarang kita ambil data ke 10 ya. Kita ambil data ke 10. Ini X-nya. Data ke 10. Data sebenarnya itu data ke 11. Nomor 10 lah. Y10 itu berapa? 3. Y10 itu 3 ya. Kita mau angka berapa sih, Mam? Yang mau angka 3 ya. Nah, sum digit ini kita jadiin, enggak. Sum digit kita jadiin angka 10 ya. Dan kita rubah jadi 28 kayak 28 ya. Oke, udah. Sekarang kita print jadi angka 3. Nah, sekarang kan kita udah ngetes ya tadi. Yang kita tes kan angka 0 ya. Udah di train kan, Mam. Sekarang kalau misalnya kita ganti ya, predik ya. Dia cuma tahu angka 0, kita kasih angka 3. Dia harusnya ngamuk. Itu kan false kan? Benar nggak? Kamu ngerti kan jadinya? Jadi pada saat si 0 ini kita kasih angka 3, terus si 0 pasti bilang, apa lu bukan gue gitu. Nah, nanti kalau kita punya angka 3 gitu di sini, kita kasih angka lain, dia juga nggak mau. Gue cuma tahu angka 3 gitu loh. Oke, sekarang kita mau dibalik nggak sekarang? Nah, sekarang Kak Cika tunjukin ya. I will demonstrate. Oke, kalau gitu gimana? Ya udah Kak, kita coba ngajarin dia angka 3. Dia jadi tahu nggak gitu ya. Ini kan udah di train ya, udah semua di train, udah segala macem. Berarti sekarang Kak Cika bilang, oke, gue mau ngetrain sekarang jadi angka 3 gitu ya. Ini sebenarnya namanya boleh apa aja, tapi supaya kita kami. Tapi trainnya harus 3. Kita lihat semua yang angkanya 3. Udah kita train, kita lihat Y-trainnya jadi ini. Kita lihat Y-train 3 jadi gini. Kalau semua yang nggak ada angka 3, ini juga tes ini. Y-train tes 3 jadi ini. Gitu ya, kalau semua nggak ada angka 3. Oke. Terus kita udah train lagi. Nah, sekarang kita berarti trainnya jangan train 0, tapi train 3. Kita fitting datanya. Kita bikin sekarang, kita tuh lagi generating rumus yang ini sekarang. Kita lagi plotting yang ini. Nah, sekarang kita lagi bikin buat yang ini sekarang, buat angka 3. Nah, dia lagi generating si ininya, masukin iya atau enggaknya gitu. Sebenarnya kalau logistic regression tuh ada nilai keyakinan nggak ya? Harusnya ada dong. Udah, dia udah, Kak Cika udah fitting ya. Nah, sekarang Kak Cika suruh predik sum digit ya. Sum digitnya kan tadi data ke 10 gitu ya, Mam ya. Berarti dia harusnya true dong, karena dia udah belajar. Nah, liatin. Jadi true kan? Karena dia udah tahu, itu angka 3, gue tahu. Nah, tapi kalau misalnya kita kasih angka 0, dia pasti ngamuk tuh. Sekarang kita ganti ya. Sum digitnya Kak Cika ganti 0 ya. Sum digitnya pasti dia bilangnya false. Sum digit Kak Cika ganti jadi ini ya. Sum digitnya jadi 0 ya. Ini 0. Kak Cika ingat data 1 tuh 0. Ini kalau Kak Cika print, ini 0. Nah, si 0 kita kasih ke classifier 3.
kita kasih ke classifier 3, predict gitu ya. Lu angka 3 bukan? Terus dia bilang, bukan gitu. Kebayang, Mam? Jadi gimana, Kak? Jadi, kalau Hamam misalnya mau semua, ya kita generate semua di sini. Jadi kita bikin Y-train 1, Y-train 2, Y-train 3, Y-train 4 gitu. Semua kita train aja gitu. Ini Kak pisahin supaya Hamam tahu. Jadi, eh, apa memang terpisah si algoritmanya memang kayak gitu sih logistic regression begitu. Nah, udah mana ya? Udah berhasil dia bisa ngedetect, Mam. Amin. Ini Amin buat apaan? Kok ada A sih? Oh, kita mau lihat ini, Mam. Kita bisa lihat evaluasinya. Kita lihat dulu ya akurasinya ya. Jadi tadi Kak Cika baru bilang, bisa lihat nggak ya akurasinya dia? Nah, kita cek dari hasil belajar itu dia seakurat apa. Nah, dia tuh mau ngecek dari sekian banyak 3, dia tuh nebak bener nggak gitu. Jadi semua data tes sama dia dihitung sekarang. Jadi 10.000 data. Ya, ini A itu cross file score. Semua data train, semua data. Oh, ini Y-nya 3 dong harusnya. Ulang, ulang, ulang. Dah. Iya, lama kali. Oh, dia nyoba 10.000 data. Oke, sekarang kita lihat hasilnya, Mam. Bisa 97%. Kok bisa sih, Kak? Iya, jadi dia kenapa dapat 97%? Artinya gimana, Mam? Artinya, kita kan punya 10.000 nih. 10.000 data ya. Kak Cika tuh nggak tahu yang 3 tuh berapa ya. Pokoknya dari 10.000 data itu kita ambil yang 3 aja ya, yang datanya 3. Katakan ya udah anggap 10.000 data ini isinya 3 semua lah ya. Atau katakan misalnya yang 3 itu 1.000 data lah ya. Yang mamanya kan ini kan dibagi-bagi untuk semua digit kan. 1.000 data itu 3. Nah, semua yang gambar 3 itu dimasukin ke classifier yang tadi. Terus dia tuh berarti ada salah lah. Mungkin kalau 97% tuh dia 97% berarti 3% ya. 3% berarti 3% dari 1.000 berapa sih? 30 ya. Jadi salah salah jawab dia 30 deh, Mam. 1.000 kali 3 kok belum kok taruh taruh. Iya kan 30 berarti 30 10 taruh 0,03 dikali 1.000. Iya, kalau jadi 30 tuh dia salah. Dia ada 30 kalau datanya 1.000 loh ya. Kalau datanya 10 berarti dia salah 3 lah ya. Jadi ada 30 data yang dia nggak ketebak kalau itu angka 3. Which is ya ya make sense juga. Udah bagus 97%. Kebayang nggak kayak misalnya 3-nya tadi jelek kayak gitu kan. Ya ini udah bagus banget gitu. Udah ya, Hamam udah kebayang ini. Ngerti kan ya? Ini tuh, nah logistic regression itu tuh bagusnya adalah dia itu cepet, Mam, cepet dan nggak butuh dataset yang banyak sebenarnya. Nah, kalau kalau kita lihat di implementasi yang udah ada, itu tuh biasanya orang tuh pakai CNN. Nah, algoritma CNN tuh kayak gini nih, Mam. Kak Cika mau coba bandingin ya. Jadi eh, kita kalau pakai apa simple AI atau simple machine learning sama yang overkill. Jadi kalau kamu melihat ya di deep learning kan Kak Cika pernah pernah ngasih tahu ke Hamam kan ada machine learning, ada deep learning ya. Em, nah, deep learning itu kayak gini, Mam. Nih, ada CNN, ada LSTM, ada yang Hamam pernah cobain itu yang codingnya Hamam yang Kak Cika koprek waktu itu. Nah, itu tuh deep learning. Itu tuh overkill sebenarnya. Jadi kalau Kak Cika bilang, oh, oke lah, lu pakai CNN gitu ya. Misalnya orang pakai, oh lu pakai CNN, pakai LSTM, pakai RANN gitu, pakai GAN, dan lain sebagainya itu kadang-kadang nggak semua kasus perlu pakai itu gitu. Karena itu overkill. Kayak Hama misalnya mau ngulek cabe, mau ngulek dua, mau ngerendos 3 cengek tuh sama Hama di blender gitu.
Kan tapi halus Kak jadinya cepet. Iya sih, tapi kotor nyuci lagi apa gitu ya. Di rendos atau dikunyah aja lebih cepet gitu misalnya. Nah, kayak gitu Mam. Jadi CNN tuh misalnya Mam nanti coba ya baca di YouTube atau misalnya browsing. Mostly tuh pasti kalau kalau misalnya recognizing gambar atau recognizing tulisan tangan tuh pasti pakai CNN. Dia deep learning gitu. Tapi menurut Kak Cika overkill gitu. Lu bisa lebih menghemat kita bisa menghemat lebih banyak resource gitu. Kalau Kak Cika lihat orang-orang, ah, lu mah terlalu heboh lah. Sekarang Kak Cika mau tunjukin ke Amam gini. Eh, Oke, CNN ya. Misalnya ya, CNN for recognizing handwritten digits. Kita bandingin ya. Astaga, dia nge-download apa? Ah, boleh nggak sih kalau saya pakai ini aja? Google. Ya, kita bisa kan. Sabar ya, Mam, biar Hamam lihat ya. Oh, oke. Ntar kecek-kecek dulu. Ini nggak nge-download apaan sih? Paper kali ya? Wait ya. Nggak. Aduh, continuous Google. Astaga, harus masuk banget ya Allah. Ya, ya, udah cepet. Ya, sama kan, Mam? Tapi dia tuh pakai CNN. Oke, datasetnya kayak gini-gini juga sama. Barangnya sama, dataset sama. Jadi kayak kalau kita ngajarin, kamu belajarnya pakai textbook apa? Textbooknya tuh sama gitu. Nah, si CNN ini itu mengedan lah. Pokoknya dia punya layer-layer, ada layer konvensional, ada layer cooling, ada layer cooling connected gitu ya. Nah, di dalam layer-layer itu banyak komputasi yang mengedan-edan lah gitu ya. Dan itu tuh ngabisin perhitungan. Jadi ini tuh sebenarnya prosesnya sama, cuman menggila. Nah, kalau Hamam lihat modelnya tuh pakai CNN itu dia dia tuh kayak gini, kayak Hamam mau masuk sekolah, di screening dulu. Oke, mau masuk sekolah ya, Mam. Coba di screening dulu. Di screening bawa senjata atau enggak. Di screening kesehatan. Terus di screening lagi tes IQ. Di screening lagi golongan darah. Di screening gitu. Banyak banget gitu. Ini juga ada layer-layernya gitu. Dan si layer ini itu konvolusi tuh dia ada prosesnya gitu. Dia ada scanning per pixel, ada pixelnya diambil diekstrak polanya gitu, mengedan lah pokoknya. Itu kalau awam lihat perhitungannya tuh sangat sangat masif lah. Hasilnya pasti bagus gitu. Bagus nggak Kak? Teliti nggak? Bagus gitu. Cuman ya kayak ngeblender secengek 3 biji ya bagus aja gitu. Cuman are you sure gitu kan gitu. Itu Kak Cika nunjukin aja. Nah, si CNN ini tuh sebenarnya bisa digunakan untuk yang lebih lebih hebat gitu, kayak mungkin kalau gambar mungkin untuk video atau gambar yang high resolution gitu ya. Kalau cuma tulisan tangan 28 kali 28 terus grayscale gitu ngapain gitu pakai CNN. Tapi ya itu ya, menurut Kak Cika atau tadi mau nunjukin apa tadi? Tadi apa? Aku mau history. Yang ketutup tadi apa? Reopen, recently close. Ini ya? Nah ini. Nah ini. Nah ini ya. Ini kalau pakai CNN itu, tapi kan Kak tinggal ngeran aja dari contoh-contoh yang ada di internet ya sih bisa aja gitu. Cuman kalau sebenarnya Mama udah ngerti esensinya tuh, ini teh gila Mama liatin tuh. Dia aja importnya tuh pakai keras layer loh. Ada si layer itu ada sequential, convolutional, max pooling, dense, flatten. Udah gitu semua liatin. Codingnya aja lebih panjang, epochnya lebih panjang, plottingnya menggila gitu. Wow, kayak gini gitu. Wow, wow, wow lah pokoknya menembak kayak mau nembak nyamuk pakai roket gitu, terlalu edan gitu. Ya. Nah, ini kalau Hama mau coba, ini Kak Cika go through ya biar Hama bisa bedain ya. Ntar ya kita save ya. Ini kita tar. Ini Kak Cika share ya ke Hamam biar Hamam bisa coba ya. Ntar. Kak Cika share, kita cobain Mam. Gimana caranya?
Nama, bio nama. Oke. Mbak Cika mau save apa? File, save copy in drives. Apa nih note aja ya? Oke. Nah, nanti malam terserah Mam nih. Kita lanjut yang mana, tenang. Kak Cika pengen mengenali wajah, Mam. Pengen mengenali wajah tapi diadu gitu CNN sama si logistic regression. Ya nggak sih? Ini Kak Cika tandain aja biar tahu ini Kak Cika. Dah. Sekarang gini. Si datanya sama ya, kayak yang tadi ya. Cuman kita sekarang pakai CNN. Dah. Berarti sekarang kita pakai TensorFlow berarti kan. Berarti library-nya juga lebih 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 apa ya? Lebih advance lah ya. Kita coba dulu. Lihat coding aja, ngompalnya aja lama. Oke. Terus kita ambil library TensorFlow, Matplotlib, Seaborn, NumPy, Pandas, Melula. Semua kita download. Tapi yang terpenting harus pakai Keras ya. Dah, mana? Lama loh. Lama. Lama kali. Python version 3.10, TensorFlow 2.15. Ah, udah gitu error lagi, Mam. Kerasnya nggak mau, Mam. Oh, kenapa ya? Search Stack Overflow. Oh, Mam, error. Terlalu heboh sih, jadi error. Jadi gimana dong? You should also you read to refine a valid Jadi harus gimana? Gue ngomongnya. TF keras, import sekuensial. Oh, atau ini nggak usah aja lah ya. Dia cuma ngeprint doang kan ya, Mam ya. Ini nggak usah lah ya. Gini aja lah ya. Nah, udah nggak usah di print lah. Pusing. Soalnya mungkin ngomongnya nggak TF keras version, tapi ngomongnya I don't know. Udahlah biar aja nggak usah ngeprint, biarin terserah pokoknya jalan. Dah. Sekarang kita manggil TensorBoard. TensorBoard tuh nanti oke, clear log-nya. Nah, sekarang data nih. Mam lihat ya, tadi sama kan datanya kan, Mam? 28 kayak 28, 60.000 untuk training, 10.000 buat tes dari digit 0 sampai 9. Terus dia ambil kan. Tapi Hamam lihat, dia ngambilnya pakai TF keras. TF itu TensorFlow. Jadi ini kalau Hamam pakai CNN, itu tuh konstruksinya, formatnya tuh udah beda lagi sama yang kita bikin tadi, Mam. Jadi kalau tadi kan kita formatnya kayak array gitu kan ya. Kalau ini tuh udah tensor gitu. Ini udah beda lah. Itu kayak mesinnya beda, inputnya udah beda. Nah, ini kita download nih data dari MNIST-nya ya. Terus kita bilang, oke, sekarang gue mau tolong sebagian jadi train, sebagian jadi test. Nah, ini langsung. Train itu 60.000, ini defaultnya kayaknya. Kita nggak ngomong, tapi kok dia udah tahu sih. 60-10. Dah, sekarang kita save parameternya. Lebar, tinggi, sama channel. Nah, Hamam tahu nggak channel itu apa? Kenapa gitu? Nah, ini tuh image width sama height kan lebar sama tingginya. Lebarnya kan 28 kayak 28. Tapi kan dia, kita kan bisa binary ya, atau misalnya grayscale. Nah, channel itu adalah kalau dia ini Mam berwarna. Kalau berwarna tuh kayak gini, biasanya dia punya 3 layer. Ada red, ada green. Oh, nggak gini. Harusnya gini. Channel tuh ada red kalau berwarna. Jadi tuh kalau nah makanya Kak Cika bilang kan, kalau kita pakai deep learning, misalnya pakai CNN, itu tuh bagusnya buat video atau yang gambarnya berwarna gitu. Kalau berwarna itu kan eh dia lebih kompleks loh datanya karena dia ada channelnya. Jadi ada channel warnanya gitu, RGB gini.
Nah ini tuh kan beda tuh processingnya. Kebayang nggak Hamam? Jadi setiap gambar itu jadi ada 3 layer. Jadi lebih gede lagi kan resource-nya, maksudnya storage-nya lebih gede, perhitungannya lebih gede. Nah, ini tuh channelnya satu, karena dia itu grayscale, Mam. Kalau grayscale, itu dia cuman, taruh, Kak Cika kayaknya harus lebih konsisten dalam memberikan warna. Nah, ini ya, ini tuh satu, itu karena grayscale. Kalau grayscale, kok ada yang ngebel ya, Mam? Ada yang bukain nggak ya? Tunggu ya, Mam, kalau nggak ada Kak Cika buka. Oh my goodness, ada orang. Bentar ya, Mam. Bentar, Kak Cika buka pintu. Hold on. Hold on. I'm back. Maaf ya, Mam. Nah, kan kalau grayscale itu dia nggak ada layer, jadi lebih sederhana. Nah, terus, ini gimana caranya ya? Oh, udah. Cuman satu. Jadi, nah dia ngasih tahu channelnya itu cuman satu. Nah, Hamam tahu nggak sebenarnya kenapa ada orang buta warna? Terus kenapa image itu dibuatnya formatnya 3 layer? Karena di mata kita tuh ada sensornya, Mam. Jadi, di mata kita itu ada sensor red, sensor green, sama sensor blue. Jadi dia tuh nangkap spektrum warna itu kan sebenarnya kan cahaya itu kan spektrum ya. Oh sorry, gelombang ya. Maksudnya kalau kita bisa nangkep gelombang dengan besar tertentu itu kita jadi tahu kayak misalnya kita lihat daun nih. Nah, itu dia karena memancarkan gelombang dengan frekuensi segitu gitu dan kita punya reseptornya di mata kita gitu loh, Mam. Nah, kalau orang buta warna itu tuh ada yang nggak jalan satu sensornya, jadi saya sensor merahnya dia nggak ada gitu, jadi dia cuma tahu antara biru sama hijau aja, jadi yang ada merahnya gitu kayak ungu kayak pink tuh dia nggak bisa baca karena reseptornya dia nggak ada, kebayang nggak Bang? Jadi sebenarnya gitu kenapa ada RGB itu ya karena emang secara secara fisik, secara biologi, kita tuh juga punya reseptor-reseptor ini gitu. Nah, makanya, jadi kan kita punya RGB ya, warna-warna lain itu adalah gabungan dari yang dibaca oleh si ini, si sensor kita. Nah, yang menarik lagi, kalau nggak salah tuh kita tuh cuman bisa mengenali berapa juta warna gitu ya. Jadi kalau misalnya pun kita punya kamera segila-gila dan apa gitu, misalnya Samsung resolusinya berapa kali berapa, udah gitu gradasi warnanya berapa ratus ribu juta, berapa juta warna, itu nggak semua mata kita bisa mengenali gitu karena mesin kan beda ya sama mata. Kita tuh nggak bisa. Jadi kadang-kadang ada di satu titik dia tuh udah high resolution bagi mata kita sama aja gitu. Wah, berarti lame banget dong, Mbak, Kak, mata kita. Bukan gitu juga, soalnya kadang-kadang detail-detail yang nggak perlu gitu, kayak di kuping kan dibatasi tuh range pendengaran kan. Coba Hamam kalau misalnya bisa denger low frekuensi, pasti keganggu banget, karena low frekuensi tuh kayak bunyi, kalau white noise masih oke lah ya, tapi low frekuensi kayak yang kita harusnya nggak dengar tuh ganggu ya, atau high frekuensi banget gitu, kayak kelelawar lah atau apa gitu tuh kan ganggu ya. Makanya dibuat kita tuh range frekuensinya sekian sampai sekian gitu. Nah, penglihatan juga gitu. Jadi kita juga dikasih reseptor warna ini gitu. Kalau di luar itu nanti terlalu banyak yang kelihatan, kita jadi malah nggak bisa fokus sama yang penting. Anyway, gitu ya. Itu cerita aja sih. Oke ya, jadi sekarang channelnya adalah ini ya.
Soalnya gini, Mam, Kak Cika ngajar computer vision. Jadi computer vision itu ngajarin mesin melihat. Nah, mesin itu sangat detail, Mam. Dia bisa mendeteksi resolusi tinggi, gradasi warna yang detail, tapi dia nggak ngerti apa gitu, ngerti nggak? Jadi kalau saya kita kasih gambar nih high resolution gitu ya saya. Kalau kita tahu saya, wah gelap-gelap nih, ada sniper tuh dia malam-malam gelap-gelap lihat orang gerak atau apa tuh dia tahu itu orang itu rusa atau apa tuh kita cepet gitu ya. Orang tuh cepet mendeteksi objek. Kalau mesin belum tentu Jadi dia suka bingung gitu saya, hah itu daun atau bukan? Cara cara kita ngasih tahu biasanya gini, oke pakai drone ya, lu mencari sesuatu gitu, mencari suatu objek. Nah itu kan pakai machine learning tuh visionnya dia tuh nggak sebagus kita gitu. Maksud ketika detail sih, maksudnya high resolution, tapi dia recognizing-nya berat gitu karena harus kita train dulu, terus ntar pas dia udah recognize, udah keburu terlalu dekat mau nembak udah nggak keburu atau gimana gitu. Jadi sebenarnya manusia tuh masih sangat superior sih untuk banyak hal gitu ya. Walaupun mesin juga bisa melampaui kita. Udah, sekarang udah ya kita tahu ya. Ini kita pakai CNN ya. Channelnya satu. Sekarang explore data. Lihat, Mam. Ini formatnya beda loh. Dia sekarang bentuknya pandas. Kalau yang tadi yang Hamam lihat, liatin. Ini kan cakep ya, Mam. Mam bisa lihat nggak? Ini tuh pakai data frame, Mam. Jadi 0 sampai 28, ini 28 kayak 28. Gini aja tuh kita udah hampir bisa lihat bentuknya kan. Bandingin sama yang ini agak primitif ya. Tapi kan beres juga gitu kan. Tuh, apa bandingin sama ini deh. Oh, liatin. Ini list kan? Kebayang nggak? List, list, list. Jadi sorry, ada baris of list gitu. Sementara kalau yang ini, wow gitu kan ya, cakep gitu. Maksudnya dia rapi banget sih datanya. Ya karena kita tadi ngelotnya juga beda kan, pakai TensorFlow, pakai Pandas gitu ya. Nah, terus kalau kita mau print ya udah nih kita print data yang tadi tuh nih angka 5 gitu. Oke. Sekarang eh, kita sekarang ngambil training lagi ya. Dia bilang kita nampilin 25 data sekarang. Terus kita plot, kita tampilin. Ini datanya. Dari 60.000 diambil ini datanya. Oke, 28 kayak 28 ya. Dah. Sekarang si data ini harus di reshape kata dia. Kenapa? Karena kita pakai CNN convolution layer gitu. Dan kita harus nambahin color channel karena dia biasanya tuh dia merhatiin channel kan. Kalau yang tadi kan yang pakai logistic regression dia cuma nganggap satu lembar aja kan, 2 dimensi gitu. Nggak ada channel kan. Ya. Jadi sebenarnya kan data kita kan 28 kayak 28 untuk grayscale angka 0 sampai 255. Berarti kan ini tuh harus kita reshape jadi 28 kali 28 kali 1 gitu. Karena si convolution layer tuh terbiasa menerima 3 channel. Jadi harus kita format dulu. Jadi kita reshape dulu nih datanya gitu. Nah, Hamam bisa lihat kan, processing antar beda algoritma tuh beda kan. Jadi kayak misalnya Hamam datanya sama, tujuannya sama, tapi mesinnya beda. Kayak misalnya Hamam mau motong kayu pakai gergaji atau pakai gergaji listrik atau pakai mesin potong gitu kan, itu beda kan operasionalnya. Ini juga gitu sama. Jadi yang susah tuh sebenarnya kadang-kadang tuh detail kayak gininya gitu. Nah, udah ini kita sekarang kita print ya. Sekarang ini udah kita reshape sehingga shape-nya tuh 0, channelnya 1 gitu. Jadi kayak gini ya. Kita punya extend with channel sama extend with channel. Jadi karena si convolution itu expecting satu parameter channel, kita harus definisikan si data itu punya channel walaupun cuma 1 tapi harus nyebut channelnya berapa gitu. Nah, terus sekarang ini mau dinormalize kata dia. Dari si angka tadi kan grayscale 0 sampai 255 itu tuh mau dijadiin 0,1 sama 1 aja, Mam. Jadi dinormalisasi. Yang deket ke putih, yang deket ke hitam gitu. Supaya apa? Supaya gampang aja. Gitu. Dinormalize ya. Jadi dibagi 255. Nah, sekarang data yang udah dinormalize tuh jadi kayak gini gitu. Jadi deket ke 0 apa deket ke 1 gitu. Sekarang udah kita bikin modelnya. Nih, modelnya kayak gini.
ada kernel size, ada filter, ada strides. Nah, ini tuh harus Kak Cika jelasin lagi kalau misalnya kita Hamam pengen tahu CNN kayak apa. Jadi dia punya kernel, terus difilter beberapa kali, terus strides itu pergeseran per pixel. Jadi kayak dia tuh scanning per pixel gitu loh, Mam. Jadi untuk satu gambar tuh, misalnya gambarnya 28 kayak 28 ya. Terus dia punya filter 2 kali 2 gitu ya. Nah, dia tuh akan jalan gitu, Mam. Jadi kayak gini. Intinya CNN itu kan, Mamam tahu kan ada machine learning yang, jadi machine learning tuh ada yang gini, AI gitu ya, AI atau machine learning itu tuh ada yang supervised, ada yang unsupervised. Kamu tahu nggak? Jadi kalau kita belajar ya sama ya kayak orang gitu ya. Ini Kak Cika sambil sambil cerita-cerita detailnya ya, supaya Hamam jadi kebayang ya. Sama unsupervised. Jadi ada sistem yang kita deep learning itu unsupervised, Mam. Jadi dia belajar sendiri. Kalau si logistic regression itu supervised. Jadi kalau misalnya kita punya Hamam nih ya, punya algoritma machine learning. Tapi kita harus ngasih tahu ke dia gitu. Ini angka 0 ya, ini angka 1 ya, ini angka 2 ya gitu ya. Kayak tadi kan kita bikin kan apa classifier kan. Nih ya, lu belajar angka 0, lu belajar angka 1. Nah, itu tuh berarti supervise. Itu kayak di sekolah gitu, Mam. Jadi kayak sekolah, ayo anak-anak, kita belajar matematik. Sekarang kita belajar penyumlahan gitu. Itu supervise. Nah, kalau deep learning itu unsupervised. Jadi kita itu tuh kayak belajar sendiri aja. Jadi kayak misalnya, ya udah lu belajar sendiri aja. Ngambil course sendiri, YouTube sendiri, nggak ikutan sekolah, nggak ada kurikulumnya gitu. Belajar sendiri aja gitu. Nah, si deep learning ini itu unsupervised. Jadi dia belajar sendiri. Makanya prosesnya tuh jadi ribet. Jadi banyak gitu. Nah, Hamam kan lihat ya ada kernel size, ada filter, ada strides ya. Kalau tadi kan kalau kalau di logistic regression dia cuma ngelihat distribusi pixel kan. Jadi dia tahu gitu. Oh, kalau angka 0 itu biasanya yang akan berwarna gelap itu pixel nomor sekian-sekian lah kira-kira gitu ya. Kalau cara CNN melihat itu nggak gitu, Mam. Jadi dia punya gambar nih misalnya. Katakan kita punya gambar nih. Itu tuh 28 ke 28. Itu tuh bisa ada proses di mana dia itu akan nge-scan perbagian dari pixelnya untuk mencari polanya. Kenapa sih dia kayak gitu gitu? Kenapa banyak banget prosesnya? Karena dia nggak dikasih tahu. Jadi kita tuh nggak ngasih tahu dia misalnya, ini angka 1 ya, ini angka 2 ya, itu nggak kayak si logistic regression. CNN tuh belajar sendiri. Jadi kita kasih data, ya udah lu gua kasih ya sekarang semua angka. Sekarang abis itu gua kasih angka ini, lu tahu nggak ini tuh yang mana yang tadi lu lihat gitu. Kebayang nggak, Mam? Nah, proses kayak gini ya, ada kernel size, ada filter, ada strides gitu ya. Kernel size tuh kalau nggak salah dia tuh misalnya punya kernel misalnya 3 kali 3 atau 2 kali 2. Ini kernelnya segini gitu ya. Terus strides ini tuh berarti gesernya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau convolution atau pooling gitu ya, dia tuh kayak scanning, Mam, segini ya, 4, terus dia geser ke sini. Terus dia geser ke sini. Dia tuh ngebaca semua korelasi dari pixel itu. Dia baca gini, kebayang nggak, Mam? Kalau ini 28 kali 28, gimana kalau 1024 dikali 768? Terus ini prosesnya nanti di gini di papai satu-satu gini. Nama dia dihitung. Itu kan gila gitu, maksudnya tedious banget mau makanya komputasi pakai CPU tuh udah mabok gitu, harus pakai GPU karena ini udah harus pakai komputasi paralel, harus pakai high computation gitu. Makanya kadang-kadang Kak Cika suka mikir untuk mesin-mesin yang sederhana, untuk kasus-kasus yang nggak harus real time, yang presisinya nggak usah heboh, itu pakai algoritma sederhana aja gitu karena menggila gitu. Kamu bisa ngebayangin. Dan layer ini tuh nggak cuma satu. Jadi dia bisa, ya ini kan full size-nya 2 kali 2 ya, stretch-nya 2 kali 2. Berarti kalau stretch-nya 2 kali 2 tuh dia berarti misalnya gini ya, nanti dia loncatnya 2 gitu. Ini gitu loh, Mam. Kalau dia 1 berarti overlap 1 gitu. Ya itu kan dia tuh gitu. Terus nanti ada misalnya dari situ dia crunch lagi dari dia misalnya dari 28 dia kecilin jadi
14 ya. 14 jadi berapa gitu. Dikecil lagi sampai akhirnya dia tahu polanya. Nah, itulah yang dianggap oh gue ngerti sekarang gitu. Ini polanya apa. Oke ya. Ini mudah-mudahan kebayang sih sama Mam. Tapi gitu ya, maksud Kak Cika ini massive computation gitu. Makanya di sini ada bla bla lihat tuh. Lihatin. Ada convolution. Ada dia pulling lah, dia convolution lagi, dia max pullingin, dia flatten, dia dance, dia drop out, dia dance lagi, bla bla bla. Ini tuh proses menggila di mana dia tuh mencari cara untuk memproses korelasi antar pixel sehingga dia bisa lihat gitu. Oke, gue dapat pola bahwa ternyata dari semua data yang dikasih tuh ada yang mirip-mirip. Jadi dia nanti gini, kayak Hama misalnya nggak diajarin tuh. Hamam suruh main ke taman gitu ya. Nanti kan Hamam bisa mengklasifikasi sendiri kan. Setelah beberapa lama tuh sebenarnya Hamam bisa lihat, oh ada yang terbang-terbang gitu ya. Walaupun Hamam nggak tahu itu burung. Oh ada yang endus-endus. Itu anjing gitu. Oh ada yang ngeong-ngeong. Itu kucing. Tapi kan nggak dilabelin sama orang tua Hamam. Kalau supervise tuh sama orang tua Hamam dikasih tahu, Mam itu burung ya, itu kucing, itu anjing. Kalau 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 unsupervised ya udah lu kategoriin sendiri, mirip-miripin sendiri gitu, kebayang nggak Mam? Nah Hamam kan kalau bayi gitu ya, bayi atau anak kecil itu kan biasanya learning dari mulut sama tangan kan, dimakan, dirasain, dia lihat gitu. Itu cara dia tuh mengenali benda kan. Jadi nanti dia tahu oke ini bu daun gitu dari warna. Oh, ada yang diam aja itu berarti tanaman, ada yang bisa maju itu kendaraan, ada yang ngomong itu berarti orang gitu misalnya gitu ya. Kayak gitu. Itu deep learning tuh. Nah, sekarang kita lihat ya kalau kita summary, modelnya tuh menggila gini, Mam. Liatin. Dia dikonvolusi ukurannya 24 kali 24 dikali 8. 3 dimensi loh ini. 3D. 12 terus dikecilin jadi 12, 12, 8. Max pooling 2D katanya. Terus dikecil lagi jadi 8, 8 tapi 16. Terus di max pooling lagi 4, 4, 16. Nggak tahu ya, ini 3D atau apa ya. 8 ini Kak Cika nggak tahu apa deh. Lupa lagi. Terus di flatten nih, jadi satu gerbong panjang. Terus dari gerbong panjang itu di dance dikecilin lagi jadi 128, dibuang sebagian, nggak ngerti kenapa gimana gitu ya. Terus udah gitu di dance lagi jadi tinggal 10, sehingga dia dapat, ini tuh dia kayak mengambil intisari dari polanya gitu. Mengedan gini ya. Udah, sekarang kalau Hamam lihat ini udah ya hasilnya kayak gitu. Nah, itulah sebabnya Kak Cika tuh ngajarinnya dari algoritma yang sederhana ya. Karena kalau misalnya Kak Cika ngajarin dari algoritma yang kayak gini, dia tuh terlalu banyak yang under the hood gitu loh, Mam, yang susah susah dilihat transisi perubahannya gitu. Tanpa kehilangan cerita apa the big picture-nya gitu. Jadi Kak Cika tuh pingin Hamam kebayang big picture-nya dulu baru kita mendetail gitu. Nah, ini sekarang detailnya kayak gini tuh CNN. Dia convolution bla 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 sampai akhirnya kayak gini ya. Dah, oke lah. Sekarang kita compile. Nah, ada yang namanya optimizer. Optimizer tuh macam-macam, tapi Adam itu defaultnya lah kira-kira. Nah, optimizer tuh adalah algoritma di mana dia bisa mengoptimas proses belajarnya si machine learning ini. Seperti Hama melihat ya, ada learning rate. Nah, learning rate itu kalau terlalu kecil, itu tuh kayak delta ya, perubahan kecepatan dia melihat termasuk iterasi ya gitu. Jadi kalau learning rate-nya terlalu rendah, dia belajarnya terlalu lama gitu loh, Mam. Jadi kayak belajarnya terlalu pelan gitu. Tapi kalau learning rate-nya terlalu tinggi, misalnya Hamam taruh 0,1 gitu, itu nanti dia akan nge-glitch, banyak yang kelewat. Itu sama kayak Hamam nonton video YouTube gitu di slow mo gitu kan ya. Tar, gue nggak ngerti nih terlalu cepat ngomongnya gitu. Saya kita slow mo. Itu kan jadi lama belajarnya kan. Tapi misalnya kata Hamam maunya 2 kali speed videonya gitu. Itu kemungkinan Hamam kehilangan informasi-informasi penting kan lebih besar ya. Lebih cepat sih gitu, selesainya lebih cepat, belajarnya lebih cepat, tanda kutip. Tapi ada detail-detail yang kelewat. Nah, di machine learning juga gitu. Nah, itu tuh deltanya biasanya, Mam. Jadi ada angka selisih yang kalau dia terlalu besar tuh jadinya iterasinya berkurang sehingga dia learningnya nggak optimal. Nah, tapi ini kita pakai learning rate-nya 0,01, oke lah kayaknya gitu ya. Udah, kita kasih learn, kita train sekarang. Nah, ini lihat. Kita train ya, Mam.
train 60 samples, dites ke 60.000 samples, divalidate atau dites ke 10.000 samples. Dia berapa epoch ya? 10 epoch aja. 10 epoch tuh 10 kali belajar. Jadi kayak Hamam ikut 10 kelas gitu. Ini Kak Cika clear dulu ya, biar Hamam lihat ya. Ya, ini kita train 10 epoch. Kalau yang tadi nggak pakai epoch ya. Kalau yang tadi, kalau yang lihat ini dia lagi training nih, Mam. 10 kali balikan belajar gitu. Dan lihat akurasinya. Yang bagus itu loss-nya kecil, akurasi besar. Kalau pakai CNM mah ya udah pasti besar lah, orang effortnya aja mengedan. Tadi, tapi Hamam tadi ini nggak berapa ketelitian pakai logistic regression? 97% kan? Dan dia nggak pakai epoch loh. Maksudnya dia cuma ngeplot ke rumus aja gitu. Dan itu sebentar, liatin. Ini udah berapa? Belum selesai satu epoch aja belum bikin. Kenapa lama, Kak? Karena dia kayak gini, Mam. Ini dia ulang 10 kali. Jadi si datanya dia konvolusi input, konvolusi 2D, max pooling, bla bla bla, lagi, satu lagi gitu 10 kali. Makanya lama. Tapi akurasinya liatin kok 98%. Ya iya sih, tapi are you sure you want to trade? Kalau kita nggak harus banget, saya bagusan mana 97% sama 98%? Iya, bagusan 98% sih. Cuman apakah kita harus seteliti itu dengan misalnya liatin, tapi naik terus, Mam, lihat 98, 27, 98, 41 ya. Kita tunggu sampai epoch ke 10 tuh. Ya kalau jelek keterlaluan lah. Emangnya lu udah kayak gitu terus jelek. Nih ya kita bandingin sama si ini. 97, 115 ya. 97, 155. 97% lah ya. Dia bisa sampai berapa coba? Epochnya menggila, tapi naik terus loh. Bisa nggak ya sampai 99 nih? Nah, mungkin Hamam bertanya-tanya. Enggak sih, mungkin Hamam juga udah ngerti sih. Kenapa di setiap epoch akurasinya bertambah? Iya, karena bobotnya tuh makin update gitu, Mam. Jadi kayak misalnya kita semakin sering lihat kucing kan semakin kemungkinan salah membedakan kucing lebih besar kan. Tapi ada satu titik ya udah gitu. Misalnya kita lihat kucing 10 kali sama lihat kucing 20 kali sama aja sih gitu. Udah tahu kucing mah kayak gitu. Nah, jadi si epoch ini tuh kadang-kadang nggak bisa ditebak juga. Misalnya kalau kita mau ngetrend berapa epoch. Kalau Kak Cika biasanya kalau tergantung kasus gitu. Jadi kayak misalnya kadang-kadang 10 kalau 10 tapi dia akurasinya masih bisa nambah, cobain tambahin jadi 20. Coba. Tapi ada saatnya kayak misalnya 50 epoch tuh udah nggak berguna gitu karena udah mentok di situ. Latin, Mam, dia naik, Mam. Kayaknya bisa deh 99. Nggak apa-apa lah dia ini biarkan dia ini dia belajar sendiri nih. Ini tuh kita nggak ngajarin, Mam. Amam nggak ngeliat kan kita ngajarin dia 01 apa berapanya kan? Nah, itu dia belajar sendiri dengan susah payah. Bentar. Bentar ya sambil nah, tuh kan? Oh, 99, Mam, dia makin bagus. Jadi Hamam bisa cerita ya. Nah, kalau nggak salah algoritma yang Hamam pakai di waktu itu yang codingnya Hamam udah jadi itu kan CNN ya. Nah, jadi Hamam bisa membayangkan seberapa hebatnya CNN ini. Dan dia tuh sangat ini, Mam, sangat powerful. Jadi Kak Cika tuh sekarang tuh lagi bikin riset juga untuk mengenali gestur. Jadi buat bahasa, tahu kan bahasa isyarat?
Nah, pakai CNN gitu. Kenapa nggak pakai logistic regression, Kak? Ya susah karena kan tuh video ya, kalau gestur kan video. Berarti kan dia harus ngambil per frame. Terus kan biasanya juga bentuknya kan mungkin video tuh kan nggak hitam putih juga gitu. Jadi ya udahlah kita serahkan pada CNN yang memang udah jago gitu. Tapi emang komputasinya emang edan sih. Ini tinggal satu epoch lagi ya. Iya, ketelitiannya ya beda 2%, 0,02%. Ya 2% lah. 998 kok nggak sampai, tapi turun, Mam. Nah, liatin ya. Mam, lihat nggak di sini? Ada dangerous situation nih. Di sini liatin. Ini turun nih. Nah, kalau dia turun kayak gini, itu nih tanda-tanda overfitting. Overfitting tuh kebanyakan belajar gitu. Jadi makanya kan kadang-kadang kalau kita belajar juga harus harus ada refreshing, kalau nggak burn out kan. Nah, overfitting itu kalau di machine learning adalah pada saat dia terlalu belajar banyak, sorry, dia melihat terlalu banyak detail. Liatin, udah nih mentok di, tapi ya udah di aman nih masih naik kok. Oh enggak, Mam, maksimum di sini nih tadi. Nah, ini udah overfitting berarti. Nih, Amam lihat deh. Ini ya, terakhir kan ini padahal optimalnya di sini nih. 9907 kan. Jadi sebenarnya 7 epoch tuh cukup lah udah. Setelah itu tuh dia udah turun lagi gitu. Itu udah jenuh lah gitu. Jadi tapi berarti apa? Oke, berarti dibandingin, kita bandingin ya. Berarti kita bandingin ini, ntar lu tenang. Ini sama ini. Ah, ya gimana caranya gua nunjukinnya? Alamak, nggak bisa gitu. Ini gimana ya? Oh gini. Oh gini ya. Nah ini gini. Ini. Oh gini aja. Nah gini, ini mau kasih ke screenshot. Nah ini hasil, kita coret ya Pam. Hasil belajar kita. Cie. Kesimpulan, ini 97% akurasi. Mama berarti udah tahu ya. Untuk kasus yang sama, itu ini kita menggunakan apa, Mam? Logistic regression. Gitu ya. Kalau ini kok gini sih, Mam? Jelek. Gimana sih tadi Kak Cika nunjukinnya? Gini ya. Nah, ini berarti kita pakai warna apa, Mam? Ungu deh. Ini 99%. Kayak ganti-ganti warna aja, Kak Cika. Ini apa? CNN. Gitu. Comparison. Ya, beda dikit ya. Tapi Hamam tahu kan? Maksudnya ya udahlah beda 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 2 doang lah. 2%. Tapi ya if it's that important. Soalnya kalau dari 1000, 2% tuh penting loh. Kan misalnya 97% dari 1000 ya. Itu berapa, Mam? Tunggu. Semakin besar angkanya semakin bahaya. 0,97 dikali 1000. Berarti 970 benar salah 30 kan. Kalau 99% cuma salah 10. Jadi kayak misalnya, oh Kak ini harus sangat-sangat teliti sekali, soalnya dia mau mencari, sistem kita mau mendeteksi muka penjahat gitu, nggak boleh salah-salah. Nah, ya udah pakai CNN. Cuman kan misalnya gini, misalnya Hamam nih suatu hari kerja ya jadi ahli data science sama AI gitu ya. Terus Hamam dikasih kamera, disuruh ngedeteksi wajah penjahat gitu misalnya. Hamam suruh milih nih, Mam, kita resource komputasinya segini. Kalau dia teliti banget lama gitu. Misalnya ini penjahatnya benar, tapi
kalau pakai CNN dia bakal bisa detect secara presisi nih hampir 100%, tapi lama. Jadi dia nge-scan-nya lama nih. Jadi bisa jadi orangnya ketemu terus keburu kabur gitu. Atau misalnya pakai logistic regression cepet tapi dia nggak seteliti itu gitu, nggak seteliti CNN. Gimana? Hamam pilihnya gimana? Ya udah gitu kan, pasti Hamam pasti kalau kalau Kak Cika biasanya ya kalau di engineering tuh di hybrid, Mam. Jadi kalau saya kita punya algoritma nih di engineering itu selalu gini, kita selalu trade off-nya tuh antara ntar dulu ya, akurasi sama speed. Jadi kita milih gitu. Kalau kita mau cepat, akurasinya turun. Kalau kita mau akurasinya tinggi, kecepatannya turun gitu. Mau gimana gitu. Nah, biasanya kalau udah pusing, biasanya di hybrid. Jadi misalnya gini, oke, berarti kita pakai dua nih. Kalau komputasinya masih memungkinkan, hitung dulu pakai logistic regression, tebak, nih orang penjahatnya bukan, kalau iya tangkap. Sambil kita melakukan proses, oh nih orang tracking, kayaknya dia bener nih. Udah, ya, ada sih derajat kesalahannya. Sambil itu running juga yang CNN. Nanti kalau ternyata CNN keluar hasilnya, terus mengkonfirm gitu bahwa, oh bener, tangkap gitu. Jadi gitu, Mam. Jadi banyak keputusan yang mesti dilihat ya. Dah. Nah, sekarang kita analisis nih hasilnya. Pas nih waktunya nih, Mam. Epoch number ya. Kita lihat loss-nya, kita perhatiin hasilnya. Ini berarti bagus, Mam. Karena ini kita ngecek loss-nya kan. Training set-nya kan begini ya. Test set-nya begini. Jadi training set-nya itu emang semakin sedikit loss-nya. Kalau pas tes, dia nggak sebagus training, tapi it's okay lah ya. Mungkin ini pas prosesnya atau pas data set-nya lah gitu. Terus kita lihat sekarang akurasinya. Kita lihat dari epoch number-nya, akurasinya tuh ternyata tesnya tuh nggak sebagus training ya. Mungkin karena kurang banyak tesnya. Tapi bener loh, kenapa tesnya jelek ya? Tapi liatin, si tes setnya tuh udah di atas 98% dari awal. Dan ini tuh udah di bawah 0,0. Jadi overall ini really good lah. Ini tuh bagus banget. Ya kan? Liatin, 99,74%. This is a really good one gitu. Tapi ya udah, lama liatin kayak gini. Ini sekarang lagi ngapain? Evaluasi ya. Nah, habis ini kita beres sudah, Mam, kita lanjut nanti malam. Nah, ini udah tes akurasi udah beres 99%. Gitu. Udah do prediction. Nah, ini bisa prediction kalau kita misalnya mau coba ini angka berapa gitu sama aja, Mam. Jadi kita bisa nyuruh dia nanti malam kita lanjutin ya. Tapi nanti abis ini kita kasih kejelasin selanjutnya. Jadi nanti malam Kak Cika mau ngejelasin the rest of the code sama kayaknya Kak Cika pengen nunjukin yang detect wajah biar Amam kebayang. Jadi kita bisa ngedetect wajah tau, Mam. Pakai logistic regression bisa. Harusnya ya, kita cobain ya. Pakai CNN lebih bisa lagi gitu. Jadi saya Amam punya set data ya. Misalnya George Bush, siapa lagi? Obama, terus Putin misalnya. Terus misalnya siapa? Perdana Menteri Israel lah siapa gitu. Terus nanti dia bisa ngedetect. Gitu, Mam. Ada pertanyaan dulu nggak? Cukup? Jelas? Ya, enggak ada. Oke, makan yang banyak, Mam, buat malam terakhir biar Mam tenang ke mau asrama. Abis ini Kak Cika jelasin ini ya, sampai akhir ini biar jelas. Itu sedikit sih malam ini. Sama kita mencoba deteksi wajah ya. Oke. Sip, kalau gitu break dulu biar nggak overtrain. Tapi nanti ya, Mam. Thank you so much ya. Ya. Dadah. Assalamualaikum.